Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Saya agak tergelitik dengan sebuah berita. Nanti saya tautkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri beritanya seperti apa. Ini ada kades laki-laki dan kades perempuan, sama-sama kades di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mengupload konten TikTok, foto-foto mereka berdua yang dianggap sedang bermesraan. Fotonya sih kalau saya lihat biasa-biasa aja ya. Ya bisa jadi itu cuma sekedar gimmick buat konten TikTok. Ya, seperti itulah, tidak ada yang seronok atau seperti apa. Menurut saya masih dalam batas kewajaran. Nah, kemudian dari kejadian ini muncullah polemik. Sampai yang puncaknya adalah terjadi demonstrasi di desa tempat kepala desa tadi menjabat, menuntut agar kepala desanya ini diberhentikan atau turun. Lalu setelah dilakukan klarifikasi, maka sanksi yang diberikan adalah teguran. Lantas masyarakat yang berdemonstrasi tadi tidak terima dengan hasil itu, kemudian menyegel kantor desa. Nah, ini saya akan menanggapi beberapa hal terkait kejadian ini. Yang pertama mengenai tindakan atau mengupload konten yang tadi, foto yang dianggap bermesraan tadi. Menurut saya kalau melihat fotonya ya tidak ada konten-konten yang berbau pornografi atau apa ya. Jadi masih saya anggap tidak masalah. Mungkin saya menyorotinya hanya dari sisi etika saja ya. Etika, harusnya hal tersebut tidak terjadi karena kepala desa ini merupakan ya figur publik di level desanya, sehingga harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Saya menganggap tindakan ini ya boleh saja kita katakan bahwa tindakannya salah atau keliru, tapi kesalahannya ya tidak terlalu fatal kalau menurut saya. Kemudian yang saya soroti dari kesalahan tadi, lantas pemerintah daerah melalui DPMPD-nya kalau saya nggak salah membuat teguran ya. Saya menilai bahwa teguran ini saya pikir sudah tepat ya. Kalau bicaranya sampai dengan pemberhentian saya pikir masih jauh ya. Kita bisa baca di peraturan bagaimana syarat-syarat pemberhentian kepala desa. Jadi kalau cuma sekedar foto-foto diupload di konten sosial media saya pikir tidak. Ya, kalau untuk sampai diberhentikan rasanya tidak masuk akal ya. Ya, memang dari sisi etika saja ini perlu diperbaiki, perlu dilakukan teguran, perlu dilakukan pembinaan. Kemudian yang kedua, yang saya soroti mengenai demonstrasi masyarakat. Nah, inilah yang sering saya ceritakan di video-video saya. Elit-elit politik di desa itu terlalu sibuk menyerang satu sama lain. Si A yang duduk, nanti elit yang lain yang menjadi pesaingnya atau saling berebut pengaruh. Kemudian ya seperti ini, selalu memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kalau desa-desa terus-terusan seperti ini, ya nantinya apa ya? Masyarakat juga yang dirugikan. Pemerintah desa atau kepala desa yang sedang duduk ini jadi tidak concern untuk membangun gitu. Belum lagi kalau kepala desanya juga baper, melakukan serangan balik. Ya akhirnya desa hanya disibukkan untuk hal-hal seperti itu, tidak produktif ya. Sehingga ini sudah banyak terjadi, saya temui di banyak desa. Persaingan antar elit ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau tadi demonstrasinya itu adalah dalam rangka mengingatkan si kepala desa, saya pikir saya sependapat karena kita bicaranya soal etika. Kemudian yang ketiga yang saya ingin komentari adalah tindakan melakukan penyegelan kantor desa oleh demonstran. Nah, kalau ini tentu saja saya sangat tidak sependapat.
Karena tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana dan bisa diancam hukuman pidana untuk pelakunya. Kenapa? Kepala desa itu fasilitas publik. Kepala desa itu pelayanan publik. Ya, tindakan-tindakan yang mengganggu pelayanan publik atau merusak aset-aset milik negara, ya tentu saja bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Ya, ini namanya tindakan ya main hakim sendiri. Tidak bisa seperti itu. Negara kita ini ya negara hukum. Aturannya sudah sangat jelas. Apalagi saat ini di desa tidak seperti dulu lagi. Semua aturan di desa ini sudah diatur. Kesalahan seperti apa, sanksinya seperti apa. Tidak bisa kita memaksakan gitu. Jangan mentang-mentang membawa massa lantas bisa mengintervensi sesuatu untuk memberikan hukuman sesuai yang diinginkan oleh si pembawa massa. Nggak bisa seperti itu. Jadi kembalikan ke aturannya. Ya, layak tidak si kepala desa ini diberhentikan hanya karena alasan seperti itu. Jadi tadi 3 itu yang ingin saya komentari. Jadi si kepala desa ini tidak bisa dibilang benar ya, salah dari sisi etika, tidak memberikan contoh yang baik, ya, contoh etika yang baik. Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sana memberikan sanksi teguran, saya pikir sudah sangat tepat. Kemudian yang ketiga, tindakan untuk melakukan penyegelan, ya, itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia agar tidak berbuat hal yang seperti itu. Semua sekarang ada aturan mainnya. Tidak semudah itu kita memberhentikan kepala desa. Nah, ada aturan di sana soal pengangkatan dan pemberhentiannya. Begitu juga bagi kepala desa juga tidak ya harus istilahnya itu ya harus tahu diri ya, menjaga bahwa saat dia duduk sebagai kepala desa, dia merupakan tokoh publik di desanya, panutan yang tentu saja harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, dadah.